Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, berarti syarat yang kedua, biar amal kita diterima, dianggap amal kita itu amal yang ihsan adalah ittiba. Ittiba ala Rasul. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa kita harus ittiba ala Rasul? Itu merupakan makna dari syahadatain yang kedua. Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, agar kita beribadah ini ya harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 ini, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambillah. Apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Maka kewajiban kita hari ini, bagaimana kita tahu apa yang dibawa oleh Rasul? Bagaimana kita tahu apa yang dilarang oleh Rasul? Maka kewajiban kita sebagai umat ini adalah mengetahui mana yang diperintahkan oleh Rasul dan mana yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa ittiba ala Rasul. Kemudian, kenapa kita harus ittiba ala Rasul, Bapak dan Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Oleh karena itu kalau kita ingin mengambil suri tauladan, mengambil contoh, maka yang layak menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa kita mencontoh Rasulullah? Dalam seluruh hal, kecuali hal-hal yang dikhususkan bagi Rasulullah. At-ta'asi ila Rasul. Bagaimana kita meniru Rasulullah, bagaimana kita mengikuti Rasulullah, maka ada hal-hal yang kita mubah mengikutinya. Ada malah hal-hal yang terlarang kita mengikutinya. Maka yang kita ikuti apa yang memang dia perintahkan untuk kita. Tapi hal-hal yang khusus bagi Rasul, itu tidak boleh kita mengikuti. Contoh umpamanya, dalam Al-Quran dikatakan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Nikahilah oleh kalian wanita itu 2, 3 atau 4. Perintahnya 2, 3 atau 4. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu punya istri lebih dari 4. Artinya apa bagi kita? Bahwa Rasulullah SAW itu dikhususkan bagi Rasulullah itu punya istri lebih dari 4. Sementara bagi umatnya terlarang untuk mengikutinya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami, Rasulullah SAW juga telah memperingatkan agar kita meninggalkan segala perkara ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau. Jadi perkara-perkara ibadah ritual yang tidak dilihatkan contohnya oleh Rasulullah SAW, kita usahakan untuk ditinggalkan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, barang siapa yang berbuat, barang siapa yang beraktivitas, barang siapa yang bertingkah laku, laisa alaihi amruna, yang tidak ada ya urusannya ya dari kami, fawaradun, maka amalnya itu tertolak. Jadi karena itu tadi syarat amal yang diterima itu, satu ikhlas, yang kedua ittiba' ala Rasul. Kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian dalil kewajiban kita ittiba' ala Rasul. Dalam surah Ali Imran ini dijelaskan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, aku yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kita berharap jangan hanya kita mencintai Allah, tapi kita berharap kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya cara kita dicintai oleh Allah? Fattabi'uni, ikutilah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita mengikuti Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam seluruh hal. Ya, urusan pribadi kita ikuti. Urusan masyarakat kita ikuti.
urusan negara kita ikuti. Kecuali hal-hal yang memang telah dikhususkan untuk Rasulullah. Ada hal-hal yang memang dikhususkan bagi beliau, jangan kita ngeyel ingin ikuti saja. Jangan ikuti juga. Ada hal yang memang dikhususkan bagi Rasulullah SAW. Maka model hari ini negara kita dalam sistem demokrasi. Apakah Rasulullah mengajarkan demokrasi? Kalau tidak, ya tidak usah diikuti. Nah, gitu. Maka kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW dalam urusan apa saja. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, bagaimana mengatur kehidupan, dengan apa diatur. Ya, kita sebagai kaum muslimin punya kewajiban hanya mengikuti Rasulullah SAW. Itulah amal kita yang akan diterima. Jangan sampai nanti kita capek-capek siang malam sibuk dengan demokrasi. Ternyata itu tidak ada tuntunnya Rasulullah. Ini tertolak amalnya. Capek-capek di dunia saja, karena di akhirat tidak ada nilainya. Siang malam bekerja, duit habis. Seperti kita sampaikan tadi. Begitu amal yang kita lakukan besar, tapi niatnya bukan karena Allah, maka amalannya itu menjadi tak bernilai. Jadi oleh karena itu, supaya kita bisa mengikuti Rasulullah SAW itu, kita wajib menuntut ilmu. Maka urgensi untuk ilmu itu apa? Untuk ilmu itu wajib. Talabul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, hukumnya baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Oleh karena itu kita ngaji sekarang tuh gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita ada tambahan ilmu. Sehingga kita tahu mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak harus kita ikuti. Penting bagi kita. Bagi pribadi kita sebagai amalan itu wajib. Ya. Yang kedua, menuntut ilmu itu bisa menaikkan derajat. Ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum, ya, wa amilus shalihat wa utul ilma darajat. Nah, kalau tidak salah begitu bunyi ayat, ya. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan, kalau kita punya ilmu, itu akan meraih kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Tahu kita mana yang akan dikerjakan, tahu kita mana yang tidak harus dikerjakan, tahu bagi kita mana yang bermanfaat, tahu bagi kita mana yang menguntungkan, tahu mana bagi kita mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu bagi kita mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga itu memberikan keberkahan bagi kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ilmu itu merupakan jalan menuju surga. Sebab dengan adanya ilmu itu, maka dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidupnya di dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidupnya di akhirat, maka hendaklah dia punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, hendaklah dia punya ilmu. Nah, ya. Jadi ilmu itu sangat penting. Yang kelima, dengan adanya ilmu itu, agar amalan kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sunnah Nabi, ya, tata cara yang dilakukan oleh Nabi. Maka itu tahu kita mana amalan itu yang shawab, tahu kita mana amalan itu yang khata, yang salah. Yang shawab sesuai dengan perintah Nabi, kita ikuti. Yang khata, yang tidak sesuai dengan perintah Nabi, kita jauh. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Nah, jadi dalam kehidupan ini ada dua jenis ilmu, Bapak dan Ibu. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Yang kedua, ilmu yang bersumber dari kepercayaan, prinsip hidup dan akidah. Nah, kalau ilmu yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu bersifat umum. Bisa datang dari mana saja. Ya, dia menghasilkan madaniyah, menghasilkan bentuk visi industri, telekomunikasi, teknik, transportasi dan sebagainya. Contoh, kita memiliki Android nih. Ya. Android yang kita punya ini. Android yang kita punya ini dibuat oleh orang muslim, dibuat oleh orang kafir sama saja. Ya. Kita punya laptop nih, saya presentasi sekarang, saya ngaji sekarang pakai laptop nih. Di laptop ini dibuat oleh orang Islam, dibuat oleh orang kafir sama saja. Karena dia bersifat umum. Maka kalau ilmu itu datang dari mana saja, silakan diambil. Karena dalam kaji namanya itu madaniyah. Sedangkan ilmu yang bersumber dari kepercayaan itu namanya sakofah. Sakofah. Maka ketika kita belajar Islam, kita mendengar istilah sakofah al-islamiyah. Jadi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Karena sakofah itu ilmu yang bersumber dari kepercayaan ini menghasilkan namanya hadarah. Apa itu hadarah? Majmu'ul mafahimi anil hayah.
sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Maka hadharah itu dipengaruhi oleh akidah. Makanya kalau peradaban itu dikatakan benar jika dibangun dengan dasar akidah yang benar. Peradaban itu dianggap keliru jika seandainya dibangun di atas akidah yang keliru. Oleh karena itu hadharah itu apa? Sistem kehidupan. Kalau kita bicara sistem kehidupan namanya ilmu yang bersumber dari kepercayaan. Tapi kalau kita bicara bentuk-bentuk fisik, itu ilmu yang bersifat umum. Kalau kita sudah bicara tentang peradaban, maka sistem kehidupan, maka itu sudah ilmu yang khusus. Maka setiap umat itu berbeda. Ya, kapitalisme berbeda peradabannya, sosialisme berbeda peradabannya, Islam pun berbeda peradabannya. Ya. Ada juga bentuk-bentuk fisik ini terkait juga dengan hadharah. Contoh umpamanya tempat-tempat ibadah. Ya, padahal kan tempat-tempat ibadah itu kan juga bentuk-bentuk fisik. Nah, tapi bentuk-bentuk fisik yang dipengaruhi oleh hadharah, dipengaruhi oleh peradabannya. Nah, jadi kalau bentuk-bentuk fisik dipengaruhi oleh peradabannya, ya kita hanya boleh mengambil dari Islam semata. Tidak boleh kita mengambil dari luar Islam. Makanya orang Islam tidak boleh sholat di gereja, tidak boleh sholat di candi dan segala macam. Kita tidak boleh memakai pakaian yang menunjukkan ciri khas. Nah, ciri khas pemahaman tertentu, kecuali hanya dari ciri khas Islam saja. Imam Syafi'i pernah menasihatkan kepada kita, akhi, kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, sekali-kali engkau tidak akan sampai kepada ilmu illa bisittati, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika, aku akan menyampaikan kepada kalian antafsiliha, rinciannya, bibayan, dengan penjelasan. Yang pertama namanya zakaun, kecerdasan. Jadi untuk ilmu ini kita perlu kecerdasan. Saya yakin para pemirsa dimanapun Anda berada hari ini yang bisa mengakses YouTube ini, ya, mengakses WA dan segala macam, itu Anda orang cerdas pasti. Ya. Bisa membaca, bisa memahami, bisa berpikir, Anda orang cerdas. Berarti kita sudah punya satu syarat. Yang kedua, punya namanya hirsun, semangat. Ya, kalau ingin dapat ilmu, ya belajar semangat. Tidak boleh malas. Orang pemalas tidak akan dapat ilmu. Makanya dikatakan, dinasihati oleh para ulama, bersusah-susahlah kalian di waktu muda ini untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena itu akan menjadi buah bagi kalian nanti di hari tuanya. Tapi kalau di waktu muda kita sudah bermalas-malasan, maka di waktu tua kita tinggal menunggu penyesalan. Wa istihadun, harus bersungguh-sungguh. Jadi kecerdasan, semangat, dan sungguh-sungguh. Belajar siang malam harus sungguh. Kemudian wadirhamun, harus punya uang. Nanti ilmu itu harus punya uang. Contoh hari ini kita ingin belajar ini harus punya kuota. Ya, punya kuota internet, harus punya data, punya paket data. Kalau tidak punya paket data gimana downloadnya? Bagaimana kita menontonnya? Tidak bisa nonton kecuali kita punya paket data. Ya, harus punya uang. Ya, kalau tidak punya uang, berusaha lah, carilah uang. Ya. Berkecukupan. Yang kelima, wasuhbatu ustaz. Kita bersahabat dengan ustaz. Harus punya guru. Ya, kita nuntut ilmu itu harus pakai guru. Ya. Maka belajar di mana saja harus ada gurunya. Kemudian yang tak paling pentingnya tuluz zaman. Itu butuh waktu. Jangan kita membayangkan bahwa Bapak, saudara dimanapun Anda berada, kita nuntut ilmu itu gampang. Ya, kita untuk ilmu itu mudah, enggak. Harus bersusah-susah. Apalagi kita belajar pemikiran Islam. Oleh karena itu saya berharap kesungguhan Anda semua, ya, di dalam halqah kita ini, ya, sehingga ilmu yang kita kaji, ya, pelajaran yang kita kaji ini kita dapatkan semua. Kita sama-sama mendapatkan, sehingga kita nanti mendapatkan fikrah, mendapatkan pemikiran Islam yang jernih, ya. Sehingga dengan jernih itu kita berharap seperti yang sampaikan di pengantar kemarin, kita berharap orang yang mendengar ini, orang yang mengikuti ini mudah-mudahan menjadi orang yang benar dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Dia mengambil ini bukan hanya untuk dirinya, tapi dia untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita menjadi pejuang-pejuang Islam yang membela Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita akan mendapat keridhaan Allah. Jadi yang penting dalam beramal, supaya amal kita benar, supaya amal kita baik, 2 syaratnya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba' ala Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya.